Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPA dengan judul Perkembangbiakan Generatif pada Tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin atau seksual. Proses perkembangbiakan ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu bagian benang sari untuk jantan dan bagian putik untuk betina. Berikut ini terdapat gambar bagian-bagian bunga. Yang pertama adalah kepala sari. Berikutnya ada kepala putik. Berikutnya di sini ada gambar putik. Lalu di sini adalah gambar tangkai sari. Di sini ada gambar tangkai putik. Berikutnya ini bagian benang sari. Di sini bagian mahkota bunga. Di sini bagian kelopak bunga. Di sini bagian bakal biji. Di sini bagian dasar bunga. Dan di sini bagian tangkai bunga. Lalu, apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini? Silakan simak pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ada kelopak bunga. Fungsi dari kelopak bunga adalah untuk melindungi kuncup bunga dari bagian-bagian bunga lainnya dari gangguan luar. Yang kedua, mahkota bunga berfungsi untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Yang ketiga ada kepala sari. Kepala sari adalah tempat berkembangnya serbuk sari atau polen. Tempat berkembangnya serbuk sari ini disebut sebagai ruang sari. Yang keempat ada benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang kelima ada putik. Jika tadi benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan, untuk putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putik memiliki 3 bagian, yakni kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Yang keenam ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun. Bagian ini berfungsi untuk melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Pada tumbuhan, pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Nah, proses penyerbukan ini merupakan jatuhnya serbuk sari. Serbuk sari ini ada di kepala sari, ke atas kepala putik. Sekali lagi, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Serbuk sari sendiri adanya di kepala sari ya di sini. Nah, serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang hinggap di atas bunga. Lalu, apa saja jenis penyerbukan? Jenis penyerbukan ini ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama. Sekali lagi, serbuk sari jatuh ke kepala putik dalam satu bunga yang sama, maka ini disebut penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi bunganya itu masih dalam satu pohon yang sama. Yang ketiga, ada penyerbukan silang.
Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Yang terakhir ada penyerbukan bastar. Terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain pada pohon lain yang masih satu jenis tetapi berbeda varietasnya. Nah, berikutnya akan dibahas mengenai macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Yang kedua ada entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Yang ketiga ada ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Yang keempat adalah chiropterogami, merupakan penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Dan yang terakhir ada antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Baik anak-anakku, sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jika ada yang belum dimengerti, kita akan diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.